berbuah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku aktifkan malaikat Tuhan dengan pedang berapi-api menjaga pemberitaan firman ini, sehingga pemberitaan firman ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan dapat kami raih semua dengan maksimal. Berkati Tuhan Yesus, kalau kami pagi ini juga Tuhan akan mengadakan baptisan Tuhan, bukan hamba yang melakukan, biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan Yesus, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan. Oke. Shalom semua. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini karena kita bicara baptisan, ini bicara tentang pertobatan. Saya ingin bicara mengenai penghapusan dosa. Ampuni dosaku. Ya. Jadi saya ambil dari Kisah Rasul 3 ayat 19 dan 20 ya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Siapa yang mau dihapuskan dosanya? Semua? Ada yang nggak mau? Ayo antusias. Semua mau diampuni? Ya, puji Tuhan ya. Yesus telah datang ke dunia ini. Dia rela menjadi manusia. Bahkan dia rela mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Ya, semua sudah disediakan oleh Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ya, dosa ini nggak bisa dibayar oleh apapun. Perbuatan baik, beragama, kegiatan, nggak bisa. Sekalipun kegiatan rohani, secara kekristenan, tapi kalau tidak mau percaya dan mengakui penebusan dosa dari Tuhan, nggak bisa. Ya, sekalipun kita rajin melayani, rajin bagi sembako, rajin berbuat baik, nggak cukup. Tapi satu hal, pengampunan dosa hanya bisa kita raih, hanya bisa kita dapatkan kalau kita percaya Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Ya, di atas kayu salib dia sudah selesaikan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yesus datang ke dunia untuk saudara dan saya. Dia telah mati, telah disalibkan, telah mencucurkan darah untuk kita semua. Ya, untuk kita semua, orang-orang pilihan. Dan beberapa di antara saudara hari ini malah mau mendeklarasikan mau dibaptis. Luar biasa. Ya, dia sudah serahkan diri. Dia sudah pasang badan. Ya, Tuhan menanggung dosa saudara. Cuman yang kita harus lakukan apa? Kita akui dia sebagai Tuhan. Kita akui dia sebagai juru selamat. Kita akui dosa kita. Kita gelar perkara di hadapan Tuhan. Pada saat kita gelar perkara, luar biasa. Gak ada yang dosa yang diampuni. Dosa yang diampuni dosa apa? Hah? Mengujar Roh Kudus. Ya, dosa yang diampuni adalah yang dosa orang yang gak percaya. Ya, mengujar Roh Kudus. Ya, dia sudah mati, dia sudah mau pasang badan, dia sudah mau tanggung. Kita nggak mau. Oh, bukan kau. Saya mau usaha sendiri. Saya mau berusaha berbuat baik supaya saya bisa diampuni. Nggak bisa. Saya mau beragama, kegiatan agama, kegiatan rohani, pelayanan. Dalam firman Tuhan dikatakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Padahal orang itu sudah apa? Melakukan mujizat, melakukan tanda ajaib, mengusir setan, tidak saja orang itu. Tetapi dia berusaha mendapatkan keselamatan dengan pelayanan. Tuhan katakan pembuat kejahatan. Ya, tapi saudara adalah orang yang mau berserah. Tuhan, aku
aku percaya. Tuhan, aku minta ampun atas segala dosaku. Pada saat diampuni, Tuhan katakan, Tuhan mendatangkan kelegaan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Tidak ada lagi tuntutan dosa lagi. Tidak ada lagi hutang darah. Apalagi kalau kita sudah berdosa menumpahkan darah, dosa membunuh, dosa melakukan aborsi, itu ada namanya apa? Hutang darah. Kita gak akan tenang. Ya, saya kenal lagi ada seorang polisi, dia baru bunuh orang, dia nggak tenang. Saya bukakan baru, padahal dia polisi, tapi dia nggak tenang. Ada tuntutan darah. Selesaikannya apa? Yesus sudah mencurahkan darah buat kita semua. Ya, sekalipun sudah membunuh, kita bisa diampuni. Ya, nggak ada dosa yang berat. Ya, dosa yang paling berat nggak percaya, sudah nggak ada obatnya. Ya, obatnya Yesus, jalan keluarnya Yesus. Kalau nggak percaya, ya sudah berat. Ya, nggak ada harapan lagi. Ya. Caranya bagaimana? Dalam Yesaya ini sudah beberapa kali saya ajarkan di sini gelar perkara. Ada yang dengar gelar perkara di sini? Ada? Masih ingat? Lupa semua ya? Haleluya. Kita belajar Yesaya 1:18-20 ya. Yesaya 1:18-20. Kita baca sama-sama deh, biar ingat ya. Marilah berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kebisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Jadi Tuhan minta, Dia sudah mati, Dia sudah sediakan darahnya, pengorbanannya, Dia sudah tebus semua selesai. Cuma kita maunya apa? Yang Tuhan mau. Ya, kita mau terima amnesti bagaimana? Amnesti pajak ada yang ngerti? Datang, akui. Setelah akui, kalau pajak harus bagaimana? Bayar. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, yang bayar siapa kalau pajak? Kantong sendiri ya saudara ya. Amin. Ya. Tapi kalau dengan Tuhan, akui, datang akui. Tuhan yang bayar dengan saudara. Ya, selesai. Sudah clear and clear, ya, bersih, sudah kudus lagi, ya, Tuhan yang bayar. Obatnya apa? Hasilnya apa? Kelegaan, lega. Simpel kan? Simpel kan? Kekristenan nggak rumit sebenarnya, ya. Kadang-kadang hamba Tuhan suka bikin rumit-rumit. Kalau saya mau sampaikan dengan simpel, ya, simpel sekali. Ya, sebelum dibaptis ini, saya mau tahapan ini sudah mengerti. Yang dibaptis, angkat tangan boleh? Yang mau dibaptis, sudah paham? Yang saya bagikan tadi, sudah paham? Ya, datang, akui, ya, yang bayar Tuhan Yesus. Betul? Kamu tinggal terima kelegaan. Ya, jadi yang dibaptis dan yang tidak dibaptis juga harus terima ini. Saudara harus terima kelegaan. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya rindu semuanya mengalami kelegaan hari ini. Jadi akui, datang akui. Tuhan bayar, saudara terima kelegaan. Kalau nggak akui, dampaknya apa tadi dikatakan? Dikejar pedang. Saudara tidak akan tenang. Pedang akan mengejar kita. Lebih baik kita akui supaya kita terima kelegaan. Saya lanjutkan sedikit lagi dari ayat ini sebelum kita bahas baptisannya. Dari Efesus
ayat 14. Saya bacakan saja. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita dikatakan harus bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati. Ya, setelah tadi kita ditebus dari dosa yang mengakibatkan kematian, kita dikatakan bangun, sadar, ya, bangkit dari antara orang mati. Arti kita sudah ada kehidupan. Ya, kalau orang hidup akan tahu apa yang harus dikerjakan. Karena itu perhatikan dengan seksama. Ini ciri orang hidup akan bisa memperhatikan dengan seksama bagaimana dirinya. Hai kamu bagaimana kamu hidup. Kita akan mengerti. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, kalau orang mati nggak bisa melihat. Orang mati tidak akan paham. Firman Tuhan katakan, sekalipun kamu mendengar, kamu tidak mendengar. Sekalipun kamu mendengar, kamu tidak mengerti. Sekalipun sekalipun kamu melihat, kamu tidak melihat. Buta hati, buta mata. Tapi kalau kita sudah hidup, terima Yesus, kita ada kehidupan yang baru. Kita akan paham. Kita bisa koreksi diri kita. Ya, kita bisa ada perasaan mengasihi. Ya, akan ada perubahan. Ya, kalau bertobat tanpa perubahan bukan pertobatan. Ya, baptisan bukan hanya sekedar dicelup, tapi kita harus mengerti esensinya. Ya, esensi baptisan. Ya, sampai tadi saya sampaikan kepada saudara, saya harap sudah mengerti. Setelah bertobat, setelah akui, setelah terima kelegaan, saudara ada perubahan dalam hidup kita. Kita akan mengerti bagaimana caranya hidup supaya orang benar, supaya hidup kita berkenan. Bagaimana hidup kita bukan jadi batu sandungan lagi, tapi hidup kita menjadi berkat. Ini pasti dampaknya ada. Ya, saya harap yang mau dibaptis mengerti. Ya. Lalu kita lanjutkan mengenai baptisan air, ya saudara ya. Baptisan yang dilakukan oleh GBPTC adalah baptisan air. Syarat penerima baptisan orang yang sudah dewasa, dianggap 12 tahun. Ya. Dilakukan dengan iman atas kesadaran sendiri, bukan dipaksa. Yang 9 orang dipaksakan di sini. Saya tanya, ada yang dipaksa? Enggak, ya sadar ya sendiri ya. Jadi saudara sadar, saudara mau bertobat, saudara mau berubah. Bertobat tidak sampai tadi, tindakannya hari ini mendeklarasikan. Amin. Syarat penerima baptisan, menerima pengarahan. Saya sedang mengarahkan saudara ya, sudah mengisi formulir, sudah ya. Saya lanjut biar cepat. Mengapa kita harus dibaptis? Untuk mengikut teladan Tuhan Yesus Kristus dan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mengapa kita harus dibaptis? Yang kita ikuti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja dibaptis. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita juga rela dibaptis. Ya, rela dibaptis berdasarkan Matius 3 ayat 13 sampai 17. Dikatakan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus saja menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, begitu juga kita sebagai pengikut Kristus, biarlah kehendak Allah
hari ini kita rela menyerahkan diri dibaptis. Amin. Ya, kita rela dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisannya hari ini kita laksanakan baptisan selamat. Ya, amin. Ya, kita lanjut lagi. Untuk menerima materai keselamatan dari Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya? Saudara percaya? Amin. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tadi saya sudah bahas, yang tidak percaya pasti dihukum. Ya. Yang percaya diselamatkan. Yang dibaptis diselamatkan. Jadi baptisan ini adalah bagian keselamatan. Tapi saudara harus paham ya, yang menyelamatkan iman kita percaya. Ya, baptisan itu sebagai deklarasi bahwa kita sudah mendeklarasikan kita mati bagi dosa. Ya, jadi yang menyelamatkan karena iman kita percaya pada Yesus, bukan karena diselamat, dibaptis. Dibaptis itu deklarasi kita kepada manusia, kepada Tuhan bahwa kita bertobat. Itu ya. Jadi kalau bisa salahnya, kalau nggak dibaptis nggak diselamatkan, bukan itu. Ya. Contohnya penjahat yang di sebelah kanan Yesus tidak dibaptis, tapi dia diselamatkan karena percaya. Ya. Tapi perlu nggak kita dibaptis? Perlu, karena kita orang sehat kok, bukan seperti penjahat yang langsung mati. Ya, kita baiknya ikutin apa yang Yesus lakukan. Ya, ikutin saja yang Yesus lakukan. Yesus jadi teladan kita. Amin. Kita lanjut. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saya membaptisnya juga demikian, membaptis saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan nama lain ya. Jadi nggak ada nama lain. Dan pada saat membaptis saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita lanjut. Arti kata baptisan. Baptisan artinya baptiso, baptisme, artinya diselam. Saya nggak membahas kalau orang diuji bagaimana, tapi saya bagikan baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan Tuhan Yesus, dan arti kata baptisan adalah diselam. Ya, kalau memang saudara masih bertahan dipercik, ya nggak apa-apa, gitu. Iman saudara, ya sama-sama kita percaya, ya. Saya nggak jelekin, kamu nggak selamat, nggak, ya. Tetap saudara adalah orang percaya, ya. Saya nggak menjelekkan, tapi kalau kita mau menggenapi, ya kita Islam, ya. Kalau masih bertahan dengan kepercayaan gereja lama saudara, ya nggak apa-apa, ya. Jadi jangan jadi, ini pendeta sesat. Ya, sama-sama kita hargai ya, karena itu ada perbedaan ini. Bukan jadi masalah ya, saudara ya. Lalu kita lanjut, makna rohani baptisan. Ya, baptisan artinya adanya kematian. Pada saat saudara diselam adalah mati, dikubur dan adanya kebangkitan. Kebangkitannya bukan tubuh yang lama lagi, ya. Kebangkitannya sudah ada pertobatan. Yang mati sudah mati. Yang ada yang kebangkitan adalah saudara dalam ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Amin. Ya. Dasar Alkitab mengenai baptisan dalam Matius 28 ayat 19 tadi saya sudah bacakan. Ya, sudah, saya kira sudah cukup ya. Oke.
Mengapa baptisan air harus dilakukan? Tadi saya sudah bahas juga, ya. Saya kira sudah, ya. Kalau saudara GBI harus lakukan, ya. Tapi kita juga nggak maksa. Yang sudah baptis, percik. Kalau saudara masih bertahan, nggak masalah, ya. Tapi kalau saudara mau genapi, silakan. Kita tunggu lagi yang akan datang, ya. Kami siap melayani, ya. Jadi bukan untuk diperdebatkan. Amin, ya. Lalu kita lanjut lagi. Kewajiban setelah baptis air. Setelah baptis harus tekun beribadah, ya. Jangan setelah dibaptis menghilang, ya. Dia tahu di mana. Jadi terus tekun beribadah, ya. Tekun punya hubungan pribadi dalam doa, bangun mesbah, ya. Dari tempat ini saudara tetap berdoa buat keluarga, ya. Percaya Tuhan sanggup pulihkan saudara, ya. Bergabung dengan sesama tubuh Kristus. Di sini ada persekutuan, boleh saudara ikutin. Saya juga siap mengisi. Jadi di hari-hari lain kalau memang perlu, saya siap bantu, ya. Setia membaca meneliti firman Tuhan. Orang Kristen tanpa firman kosong, ya. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Pondasi kita firman Tuhan. Hidup kita adalah firman Tuhan. Tuhan katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dia dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kalau kita cuma makan nasi aja, kosong rohani kita. Akhirnya jadi tempat sarang penyambung, sarang iblis. Saya nggak mau itu terjadi. Saya rindu saudara juga dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita persiapkan baptisannya. Kita nyanyi satu lagu aja Pak. Buat kita ini yang mau dibaptis boleh maju ke depan. Saya ingin doakan. Itu kemudiannya jadi begini. Tapi siap.